Ada nama Ferry Paulus, Erick Thohir ungkap dalam kerusuhan di Makassar. Bos Persib ungkap satu bahaya jelang laga penentuan melawan Persijap Jepara. Tak ada hasil imbang, Tom Haye ingin Persib merayakan juara dengan kemenangan. Dapat sanksi berat dari PSSI, PSM tanpa penonton seumur hidup? Semuanya kami rangkum hanya di Pangeran Biru Channel. Ada nama Ferry Paulus, Erick Thohir ungkap dalam kerusuhan di Makassar. Ketua Umum PSSI Erick Thohir dikabarkan sudah mengetahui dalang dan mulai melakukan evaluasi besar-besaran menyusul kerusuhan yang terjadi setelah laga panas antara PSM Makassar melawan Persib Bandung. Dalam berbagai laporan media, Erick menegaskan bahwa operator liga harus bertanggung jawab penuh atas insiden keamanan yang kembali mencoreng sepak bola Indonesia. Ia bahkan memberi sinyal akan melakukan intervensi langsung terhadap operator kompetisi apabila persoalan serupa terus terulang. Pernyataan itu langsung memunculkan dugaan bahwa ada pihak internal penyelenggara liga yang dianggap lalai dalam mengantisipasi kerusuhan besar tersebut. Di tengah derasnya sorotan publik, nama Ferry Paulus mulai dianggap sebagai salah satu sosok yang paling bertanggung jawab atas kekacauan pasca laga tersebut. Sebagai Direktur Utama I-League selaku operator kompetisi nasional, Ferry dinilai gagal memastikan standar keamanan pertandingan berjalan maksimal. Padahal duel PSM kontra Persib sejak awal sudah diprediksi berlangsung dengan tensi tinggi karena menyangkut persaingan papan atas dan melibatkan basis supporter besar. Banyak pihak mempertanyakan mengapa pengamanan stadion dan jalur evakuasi pemain terlihat begitu rapuh hingga para pemain Persib harus berlari menyelamatkan diri usai pertandingan. Kerusuhan sendiri pecah beberapa saat setelah laga berakhir. Sejumlah oknum supporter dilaporkan masuk ke lapangan dan menciptakan situasi mencekam di sekitar stadion. Beberapa video yang beredar luas di media sosial memperlihatkan aparat keamanan kewalahan mengendalikan situasi. Bahkan muncul laporan adanya pemain Persib yang sempat terkena tendangan saat hendak menuju ruang ganti. Situasi itu membuat rombongan Maung Bandung harus dievakuasi secara ketat demi menghindari hal-hal yang lebih buruk. Kejadian ini langsung memantik kemarahan publik karena keselamatan pemain dianggap benar-benar tidak terjamin. Dalam pernyataannya sebelumnya terkait berbagai kerusuhan supporter di sepak bola Indonesia, Erick Thohir memang sudah beberapa kali mengingatkan operator liga agar bekerja lebih serius. Ia menegaskan bahwa liga dan klub wajib bertanggung jawab terhadap keamanan pertandingan. Terlebih, FIFA juga terus memantau perkembangan sepak bola Indonesia pasca berbagai tragedi yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Erick bahkan menegaskan dirinya tidak segan melakukan intervensi terhadap liga apabila situasi tidak kunjung membaik. Tekanan terhadap Ferry Paulus kini semakin besar karena insiden di Makassar dianggap menjadi bukti bahwa evaluasi sebelumnya tidak berjalan maksimal. Publik menilai operator liga terlalu sering kecolongan dalam mengantisipasi laga beresiko tinggi. Tidak sedikit pengamat yang mulai mendorong PSSI untuk melakukan perombakan di tubuh operator liga demi mengembalikan kepercayaan publik terhadap kompetisi nasional. Apalagi sepak bola Indonesia masih dalam masa pemulihan citra setelah sebelumnya mendapat sorotan tajam dari dunia internasional terkait persoalan keamanan stadion dan supporter. Di media sosial, gelombang tuntutan Ferry out kembali menggema dari kalangan bobotoh. Supporter Persib memang sudah lama meluapkan kekecewaan terhadap kepemimpinan Ferry Paulus di operator liga. Mulai dari kontroversi jadwal pertandingan, keputusan kompetisi hingga masalah keamanan laga tandang, dianggap terus merugikan Persib sepanjang musim. Insiden di Makassar menjadi puncak kemarahan bobotoh karena kali ini yang dipertaruhkan bukan hanya hasil pertandingan, melainkan keselamatan pemain dan ofisial tim di tengah situasi kaos stadion. Kini publik menunggu langkah nyata dari Erick Thohir dan PSSI dalam menyikapi insiden tersebut. Jika evaluasi hanya berakhir tanpa perubahan besar, kekhawatiran terhadap keamanan sepak bola Indonesia dipastikan akan terus menghantui kompetisi nasional. Sementara bagi bobotoh, satu hal sudah jelas. Kerusuhan setelah laga PSM versus Persib dianggap bukan sekedar ulah oknum supporter semata, tetapi juga cerminan buruknya pengelolaan kompetisi yang membuat nama Ferry Paulus kembali berada di ujung tanduk. Bos Persib ungkap satu bahaya jelang laga penentuan melawan Persijap Jepara.
Atmosfer panas mulai terasa jelang laga penentuan Persib Bandung melawan Persijap Jepara pada pekan terakhir BRI Super League 2025-2026. Di tengah euforia besar bobotoh yang sudah di depan mata menyambut gelar juara, manajemen Persib justru mengeluarkan peringatan serius kepada seluruh pemain agar tidak terlena. Bos Persib menegaskan masih ada satu bahaya besar yang mengintai Maung Bandung, meski hanya membutuhkan hasil imbang untuk memastikan hat-trick juara bersejarah musim ini. Peringatan itu muncul karena Persib dinilai berada dalam situasi yang sangat rawan secara mental. Setelah kemenangan dramatis atas PSM Makassar di Parepare, banyak pihak mulai menganggap gelar juara sudah hampir pasti jatuh ke tangan Maung Bandung. Namun kondisi tersebut justru dianggap bisa menjadi bumerang apabila pemain kehilangan fokus dan terlalu cepat merayakan keberhasilan. Persib memang saat ini berada di puncak klasemen dengan keunggulan 2 poin atas pesaing terdekat, sehingga 1 poin saja sudah cukup untuk memastikan trofi tetap berada di Bandung. Salah satu bahaya yang paling diwaspadai adalah rasa percaya diri berlebihan yang dapat membuat konsentrasi pemain menurun. Dalam laga penuh tekanan seperti pertandingan penentuan gelar, kelengahan sekecil apapun bisa menjadi malapetaka. Persijap Jepara diprediksi datang tanpa beban dan justru memiliki motivasi besar untuk merusak pesta juara Persib di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Situasi seperti ini dinilai sangat berbahaya karena lawan bisa bermain lebih lepas, sementara Persib akan menghadapi tekanan luar biasa dari ekspektasi puluhan ribu bobotoh yang memenuhi stadion. Persib sendiri sebenarnya memiliki modal yang sangat kuat menjelang pertandingan tersebut. Mental juara skuad asuhan Boyan Hodak semakin teruji setelah berhasil memetik kemenangan krusial di kandang PSM Makassar pada laga sebelumnya. Adam Alis bahkan mengakui kemenangan di Parepare terasa sangat spesial karena Persib mampu keluar dari tekanan besar dan mengakhiri catatan buruk di markas Juku Eja. Menurutnya, kemenangan itu menunjukkan kerja keras seluruh tim yang tidak pernah menyerah hingga menit akhir pertandingan. Meski demikian, manajemen Persib meminta seluruh pemain tetap membumi dan tidak terpengaruh suasana perayaan yang mulai menggema di kota Bandung. Mereka menilai laga melawan Persijap justru menjadi pertandingan paling sulit karena tekanan psikologis akan jauh lebih besar dibanding laga-laga sebelumnya. Apalagi seluruh mata publik sepak bola Indonesia akan tertuju ke GBLA untuk menyaksikan apakah Persib benar-benar mampu mencetak sejarah langka dengan meraih 3 gelar liga secara beruntun. Bobotoh pun diimbau untuk tetap menjaga atmosfer positif dan tidak membuat pemain semakin terbebani. Dukungan penuh dari tribun memang dibutuhkan, tetapi Persib berharap euforia tidak berubah menjadi tekanan berlebihan yang justru mengganggu fokus tim di lapangan. Pengalaman dalam perebutan gelar sebelumnya menjadi pelajaran penting bahwa pertandingan penentuan seringkali berlangsung jauh lebih sulit daripada yang diperkirakan. Karena itu, kewaspadaan penuh menjadi pesan utama yang terus digaungkan jelang duel hidup mati kontra Persijap. Kini semuanya akan ditentukan dalam satu laga terakhir di Bandung. Persib memang berada di atas angin, tetapi satu kesalahan fatal saja bisa membuat mimpi besar mereka runtuh di depan ribuan pendukung sendiri. Itulah sebabnya peringatan dari bos Persib bukan sekadar formalitas, melainkan alarm serius agar Maung Bandung tidak jatuh dalam jebakan euforia sebelum peluit akhir benar-benar memastikan sejarah besar tercipta di Kota Kembang. Tak ada hasil imbang, Tom Haye ingin Persib merayakan juara dengan kemenangan. Gelandang Persib Bandung, Tom Haye, mengirim pesan tegas jelang laga penentuan gelar juara musim ini. Meski Persib hanya membutuhkan hasil imbang untuk memastikan hat-trick juara Super League 2025-2026, pemain timnas Indonesia itu menegaskan Maung Bandung tidak datang ke pertandingan terakhir untuk bermain aman. Tom ingin Persib menutup musim dengan kemenangan manis agar pesta juara terasa jauh lebih sempurna di depan ribuan bobotoh. Pernyataan Tom Haye langsung membakar semangat pendukung Persib yang sudah tidak sabar menyaksikan tim kebanggaannya mencetak sejarah langka. Menurut Tom, mental juara sejati bukan hanya soal mengangkat trofi, tetapi juga bagaimana sebuah tim mampu menjaga karakter bermain hingga akhir musim. Karena itu, ia menolak jika Persib hanya fokus mencari 1 poin aman. Bagi pemain yang dijuluki The Professor tersebut, kemenangan tetap menjadi target utama agar Maung Bandung benar-benar menunjukkan kualitas sebagai tim terbaik di Indonesia musim ini.
Kepercayaan diri Tom Haye memang bukan tanpa alasan. Persib datang ke laga penentuan dengan modal luar biasa setelah meraih kemenangan dramatis atas PSM Makassar pada pertandingan sebelumnya. Kemenangan itu membuat mental skuad asuhan Bojan Hodak semakin kuat karena mereka berhasil menaklukkan tekanan besar di kandang lawan. Bahkan banyak pengamat mulai menyebut Persib musim ini memiliki mental juara yang berbeda dibanding rival-rival lainnya, karena berkali-kali mampu bangkit dalam situasi sulit. Tom Haye sendiri menjadi salah satu sosok penting dalam perjalanan Persib musim ini. Kehadirannya di lini tengah membuat permainan Maung Bandung jauh lebih tenang dan terorganisir. Pengalaman bermain di Eropa membuat Tom mampu menjadi motor permainan sekaligus pemimpin di lapangan. Tidak heran jika Bobotoh menaruh harapan besar kepadanya untuk membawa Persib menutup musim dengan kemenangan sekaligus memastikan hat-trick juara yang sangat bersejarah bagi klub asal Kota Bandung tersebut. Di sisi lain, Tom juga memahami pertandingan penentuan gelar selalu memiliki tekanan berbeda. Atmosfer Stadion Gelora Bandung Lautan Api dipastikan akan penuh sesak oleh Lautan Biru Bobotoh yang ingin menjadi saksi sejarah. Namun Tom menegaskan seluruh pemain harus tetap fokus dan tidak terbawa suasana pesta sebelum pertandingan benar-benar selesai. Ia menilai laga seperti ini justru sering menjadi sangat berbahaya, karena lawan akan bermain tanpa tekanan dan berusaha merusak perayaan tuan rumah. Semangat Tom Haye untuk meraih kemenangan juga dianggap sebagai gambaran ambisi besar Persib musim ini. Setelah sukses meraih gelar back-to-back sebelumnya, kini Maung Bandung berada di ambang mencetak rekor langka dengan meraih 3 gelar liga secara beruntun. Jika berhasil, Persib akan semakin mengukuhkan diri sebagai salah satu dinasti terbesar dalam sejarah sepak bola Indonesia modern. Karena itu, kemenangan di laga terakhir bukan hanya soal 3 poin, tetapi juga simbol dominasi Persib sepanjang musim. Kini seluruh mata publik sepak bola Indonesia tertuju ke Bandung. Bobotoh berharap Tom Haye dan kawan-kawan mampu menjawab ekspektasi besar dengan penampilan terbaik mereka. Dan bagi Tom sendiri, satu hal sudah jelas, pesta juara Persib tidak boleh dirayakan dengan hasil imbang biasa. Ia ingin Maung Bandung mengakhiri musim dengan kemenangan penuh gengsi, agar malam bersejarah itu dikenang sebagai salah satu momen paling sempurna dalam perjalanan Persib Bandung. Dapat sanksi berat dari PSSI, PSM tanpa penonton seumur hidup. PSM Makassar kini berada dalam sorotan tajam setelah kerusuhan besar pecah usai laga melawan Persub Bandung di Stadion Gelora B.J. Habibie, Parepare. Kekalahan dramatis Juku Eja dari Maung Bandung memicu kemarahan sebagian supporter yang kemudian turun ke lapangan, menyalakan flare, merusak fasilitas stadion, hingga melakukan tindakan agresif terhadap pemain Persib. Insiden tersebut langsung memunculkan spekulasi bahwa PSM terancam menerima hukuman sangat berat dari Komite Disiplin PSSI. Bahkan muncul kekhawatiran pertandingan kandang PSM bisa digelar tanpa penonton dalam waktu sangat lama. Kericuhan itu menjadi perhatian besar karena bukan kali pertama terjadi di markas PSM musim ini. Berdasarkan laporan berbagai media, insiden supporter masuk lapangan sudah berulang beberapa kali sepanjang Super League 2025-2026. Sebelumnya, kejadian serupa terjadi saat PSM menghadapi Semen Padang, Borneo FC, hingga Madura United. Dalam beberapa kasus, Komdis PSSI telah menjatuhkan hukuman denda kepada PSM dengan total mencapai ratusan juta rupiah akibat kelalaian pengamanan dan invasi supporter ke area pertandingan. Namun, insiden terbaru dianggap jauh lebih serius dibanding sebelumnya. Dalam video yang viral di media sosial, terlihat salah satu oknum supporter diduga menendang pemain Persib yang sedang berlari menuju ruang ganti. Ada pula aksi pelemparan flare dan kerusakan fasilitas stadion yang membuat situasi benar-benar chaos. Karena melibatkan ancaman langsung terhadap keselamatan pemain, banyak pihak memprediksi hukuman yang dijatuhkan PSSI kali ini tidak akan sebatas denda biasa. Bahkan muncul kemungkinan laga kandang PSM musim depan digelar tanpa penonton sebagai bentuk hukuman disiplin berat. Spekulasi tanpa penonton seumur hidup memang terdengar ekstrim, tetapi wacana itu ramai dibicarakan publik sepak bola nasional setelah berbagai insiden supporter terus berulang. PSSI sendiri sebelumnya pernah menjatuhkan sanksi larangan penonton dalam beberapa pertandingan kepada klub-klub yang gagal menjaga keamanan stadion. Banyak pengamat menilai, jika kerusuhan terus terjadi tanpa efek jera,
federasi bisa saja mengambil langkah lebih keras demi menyelamatkan citra sepak bola Indonesia yang masih berada dalam pengawasan ketat FIFA terkait isu keselamatan pertandingan. Tekanan terhadap PSM juga semakin besar karena insiden terjadi saat perhatian publik nasional sedang tertuju ke laga tersebut. Pertandingan melawan Persib bukan sekadar duel biasa, melainkan laga penentuan perebutan gelar yang disaksikan jutaan penonton di seluruh Indonesia. Situasi itu membuat kerusuhan di Parepare menjadi sorotan nasional, bahkan internasional. Banyak pihak mempertanyakan kesiapan panitia pelaksana dan sistem keamanan stadion yang dinilai gagal mengantisipasi ledakan emosi supporter setelah pertandingan berakhir. Di media sosial, perdebatan soal hukuman untuk PSM terus memanas. Sebagian supporter menilai hukuman tanpa penonton dalam jangka panjang layak diberikan agar ada efek jera nyata terhadap tindakan anarkis di stadion. Namun ada juga yang menilai hukuman seumur hidup akan terlalu berat karena bisa merugikan klub secara finansial dan menghukum mayoritas supporter yang sebenarnya tertib. Meski demikian, publik sepakat bahwa tindakan tegas dari PSSI sangat dibutuhkan agar tragedi serupa tidak terus berulang di sepak bola Indonesia. Kini semua mata tertuju kepada sidang Komdis PSSI yang diperkirakan segera digelar dalam waktu dekat. Jika melihat rekam jejak pelanggaran yang terus berulang dan bukti kerusuhan yang begitu jelas, PSM Makassar hampir dipastikan akan menerima hukuman berat. Pertanyaannya kini bukan lagi apakah PSM akan disanksi, melainkan seberapa besar hukuman yang akan dijatuhkan. Dan jika PSSI benar-benar mengambil langkah ekstrim dengan larangan penonton dalam jangka panjang, maka insiden melawan Persib bisa menjadi salah satu titik paling kelam dalam sejarah perjalanan PSM Makassar.